Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 15 Februari 2023, Rabu, Pekan Biasa ke-6, disusun dan dibawakan oleh Frater Raymond Mete SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 8, ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini ialah "Jadilah pendamai dan penyembuh bagi orang lain." Dalam hidup yang sementara ini, kita sekalian dihadapkan pada berbagai banyak pilihan hidup. Entah itu pilihan yang menggiurkan dan menguntungkan kita dan bagi banyak orang lain, ataupun pilihan yang merugikan dan menyakitkan bagi sesama. Sikap kita terhadap sesama, barangkali itulah inti dari renungan hari ini. Sikap yang peduli terhadap penderitaan orang lain, sikap empati terhadap kesusahan sesama, dan lain sebagainya. Sebagai umat Allah yang baik, janganlah mata hatimu dibutakan oleh kesuksesan, amarah, dendam, atau jabatan yang kamu miliki saat ini. Jabatan atau kesuksesan yang kita miliki saat ini, perlu diingat bahwa itu semua hanyalah titipan yang diberikan Tuhan dan sifatnya sementara. Sebagai manusia yang tentunya beriman kepada Yesus Kristus, secara sadar dan tahu bahwa dalam mengikuti Yesus Kristus, kita diwajibkan untuk memikul salib kehidupan kita masing-masing. Salib bukan hanya tentang kesenangan-kesenangan atau kesuksesan yang kita peroleh, melainkan juga penderitaan, pekerjaan yang sulit dan menjenuhkan, ataupun kesukaran-kesukaran hidup yang kita hadapi. Setiap kita sudah memiliki takdirnya masing-masing. Jika hari ini hidupmu mungkin lebih baik dari mereka yang berkesusahan, janganlah sekali-kali menyombongkan diri dan menganggap orang lain tidak memiliki artinya apa-apa. Percayalah dan tanamkanlah dalam hatimu bahwa hidup ini seumpama roda yang berputar. Kadang kamu berada di atas, atau esok kamu berada di samping, atau mungkin saja lusa kamu berada di bawah. Inilah dinamika hidup yang harus dilalui oleh setiap manusia. Jangan lari dari salib hidupmu. Jangan mengeluh, dan jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain, sebab kamu pun diciptakan Tuhan dengan keistimewaan tersendiri
yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Bersyukurlah atas apa yang sudah terjadi dalam hidupmu, meskipun itu terkadang pahit dan menyakitkan dan tidak sesuai dengan keinginan atau harapanmu. Percayalah, Yesus yang kamu imani itu sudah melalui semuanya. Dalam Injil hari ini, dikisahkan tentang penyembuhan orang buta yang dilakukan oleh Yesus di Betsaida. Di sini, Yesus mau mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam hidup ini penting untuk menjadi penghibur bagi orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak mendapat perhatian dari sesama, orang-orang yang mengalami kesusahan dan mungkin saja jiwanya sedang hancur karena persoalan hidup yang mereka alami. Disinilah peran kita dituntut oleh Yesus. Yesus menghendaki agar kita pun menjadi orang yang mampu membawa damai dalam keluarga, serta memaafkan orang-orang yang melukai hati kita dan mengikhlaskan setiap kejadian yang telah terjadi. Teruslah berbuat baik kepada mereka yang membencimu dan yang mencari-cari kesalahanmu, hingga kebaikan-kebaikan yang kamu berikan itu tidak mereka jumpai dalam diri orang lain. Ingatlah, Bapa dalam surga menciptakanmu menurut citra Allah. Maka dari itu, setidaknya sikapmu pun haruslah seperti Allah, yang mau mengampuni, menyembuhkan, dan menjadi penghibur bagi orang lain. Jika itu berat, yakinlah dalam imanmu bahwa Tuhan yang kamu imani saat ini sedang mencatat setiap kelakuan baikmu. Tuhan Yesus mencintaimu, jadilah pembawa damai dan bukan pencipta luka bagi sesama. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, jadikanlah kami semua anak-anak-Mu yang mampu membawa damai dalam hidup kami dan sesama, yang mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang melukai hati kami. Meskipun terkadang kami merasa sulit dan berat memaafkan orang lain, maka buatlah kami sadar bahwa diri kami sendiri pun adalah manusia yang tidak sempurna. Bapa, dalam ketidaksempurnaan kami anak-anak-Mu masih mencintai-Mu dengan cinta yang tulus. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati